wabarakatuh. Halo Sobat Hamka, Alhamdulillah pesantren Hamka Padang kembali dikunjungi oleh salah satu ulama besar nih Sobat, yaitu Syekh Anas Jaber. Beliau merupakan adik ke-11 dari almarhum Syekh Ali Jaber loh Sobat Hamka. Merupakan sebuah kebanggaan serta kebahagiaan yang luar biasa bagi kami semua dapat berkesempatan diberikan bekal melalui majelis ilmu yang bertajuk Cinta Al-Quran yang beliau sampaikan kepada kami semua nih Sobat. Sobat Hamka, ayo sama-sama kita dengarkan tausiah dari Syekh Anas Jaber yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bagaimana kita lanjut ceramah bahasa Arab? Bisa bahasa Arab tidak? Ya bisa bahasa Arab? Terus gimana dong? Bahasa Inggris? Bisa? Masya Allah, saya belum bisa. Bahasa Indonesia? Bisa? Alhamdulillah. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, mudirul madrasah, serta ustaz dan ustazah, musyrif dan musyrifah, mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang mudah-mudahan juga senantiasa diberkahi Allah, dilancarkan semua urusannya, dimudahkan insyaallah segala hajat. Amin. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, berkah. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa ta'ala bertemukan kita di majlis ta'lim yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman-taman surga Allah di dunia. Majlis ta'lim taman-taman surga Allah di dunia. Dan para siapa yang hadir di majlis ta'lim menuntut ilmu, belajar bersama-sama, kata Rasulullah seluruh makhluk beristighfar kepada orang yang menuntut ilmu. Bahkan ikan-ikan pun yang dalam laut beristighfar kepada orang yang menuntut ilmu. Yang hadir di majlis ta'lim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Akan mendapatkan sakinah. Apa itu sakinah? Bukan santriwati namanya sakinah. Bukan. Sakinah
adalah ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan yang kita mendapatkan. Bahkan tujuannya sakinah, tingkatkan keimanan orang beriman. Betul? Dari ini apa katanya? Betul? Dari mana tahu? Syekh yang bilang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah kepada orang beriman, ke hati orang beriman, agar iman mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita imannya tidak bertambah, berarti harus perbaiki diri. Ini ada masalah ini. Wahaffathumul malaikah, yang menjaga kita, yang hadir di tengah-tengah kita adalah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, akan disebutkan namanya satu persatu, bukan oleh syekh, tidak. Syekh tidak sanggup sebutkan namanya. Yang menyebutkan namanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut nama kita. Kenapa ya? Fadhkuruni adhkurkum. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, aku berzikir kepada kalian, aku ingat kepada kalian. Kalau kita hadir di majlis ta'lim disebutkan namanya satu persatu karena kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita juga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa masuk surga? Ada yang tahu caranya? Apa amalan yang bisa masukkan kita dalam surga? Salat, puasa, sedekah, apa lagi? Itu saja. Terus orang yang salat, apakah pasti langsung masuk surga? Orang yang puasa pasti langsung masuk surga? Orang yang sedekah pasti langsung masuk surga? Orang yang tidak salat sama sekali, orang yang tidak puasa sama sekali, orang yang tidak sedekah sama sekali, bisa masuk surga? Bisa. Bagaimana bisa? Ada cerita terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang sebelumnya kafir, melawan Rasulullah, melawan sahabat, tapi Allah memberikan hidayah, dia masuk Islam. Belum sempat salat, belum sempat puasa, belum sempat sedekah, belum sempat berbakti, belum sempat ini, belum sempat. Langsung ikut perang dengan sahabat, meninggal syahid, masuk surga. Dia salat, dia puasa, dia sedekah, berarti bisa masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang di tengah kalian yang bisa masuk surga karena amal ibadahnya. Harus kita faham ini. Kita semua ini masuk surga bukan karena amal ibadah kita, bukan karena salat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena sedekah kita, bukan bacaan Quran kita, tidak. Tapi yang masukkan kita dalam surga itu adalah apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa rahmat Allah? Karena kalau kita salat, kalau kita ibadah, kalau kita taat, itu siapa yang memberikan hidayah kepada kita? Allah. Siapa yang memberikan kepada kita sehat walafiat? Kalau kita sakit tidak bisa salat berdiri. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan iman, hidayah, Islam, Allah memberikan kemudahan, makanya kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu.
Kata Nabi Musa, "Ya Allah, kalau saya beribadah kepada Engkau, itu sebenarnya nikmat dari Engkau ya Allah. Banyak orang tidak muslim, tapi saya kok muslim. Kenapa Allah milih saya? Itu nikmat dari Allah. Bukan karena orang tua saya muslim, makanya saya orang muslim. Tidak. Banyak orang tua yang muslim, dia non muslim. Banyak orang tua yang non muslim, dia muslim. Banyak orang bertemu dengan Nabi SAW, melihat Nabi, melihat mukjizat Nabi, melihat akhlak Nabi yang sangat mulia, tapi tidak muslim. Banyak. Jadi kita kenapa muslim? Allah yang memberikan hidayah. Alhamdulillah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Kata Nabi Musa, kalau saya ibadah ta'at, itu nikmat dari Allah. Kalau saya merasa nikmat Allah itu dan aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya mendapatkan hidayah, alhamdulillah saya sihat walafiat, alhamdulillah rezeki saya lancar. Kata Nabi Musa, itu pun nikmat dari Allah. Kalau kita mampu mengucapkan dengan mulut alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Sedikit saja dari hamba-Ku yang bersyukur kepadaku, kata. Sedikit yang mengucapkan alhamdulillah. Sekarang kena ada syekh, alhamdulillah. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah karena kita akan masuk surga dengan rahmat Allah. Allah saking memuliakan kita semua yang hadir, selesai majlis kita ini, qala Allah Azza wa Jalla, qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Pahala ini, tahu siapa yang mendapatkan selain majlis ilmu? Orang yang ikut haji. Sudah haji belum? Oh belum, masih kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, Allah mengizinkan kita bisa hadir, kita bisa pergi berjalan sampai tanah suci melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berangkat sana jauh-jauh, habiskan harta, habiskan tenaga, capek jauh-jauh, ibadah di sana terus, yang kita ingin dapatkan adalah ridha Allah dan ampunan, dan kembali nanti ke negaranya sudah diampuni segala dosanya, bahkan seperti anak yang baru lahir, tidak ada dosa lagi. Pagi hari ini tidak harus kita jauh-jauh sampai tanah suci, tapi kita hadir hanya di majlis ta'lim. Selesai majlis ta'lim, Allah akan ampuni, Allah akan menggantikan dosa-dosanya yang menjadi pahala. Itu kemuliaan majlis ta'lim. Luar biasa ini majlis ta'lim. Luar biasa. Makanya Rasulullah SAW memberikan wasiat, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau anda sekalian melewati taman-taman surga, duduklah. Mungkin kita tidak bisa menjadi orang saleh-saleh, mungkin amal ibadah kita sedikit, tapi cukup saja kita mencintai orang saleh-saleh, kita berkumpul dengan orang saleh-saleh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i. Tahu Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, uhibbu as-salihin wa lastu minhum. Aku mencintai orang saleh walaupun saya bukan orang saleh. Kenapa mencintai orang saleh? Kenapa berkumpul dengan orang saleh-saleh? La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku harap mendapatkan syafaat mereka. Jadi selalu ramaikan majlis ta'lim ya. Karena memberikan nasihat ini, karena selalu saya di majlis ta'lim melihat yang lebih banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Anak-anak di mana? Main-main aja. Janganlah. Hadir sebentar di acara. Walaupun tidur, walaupun tidur. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidur. Walaupun tidur tidak apa-apa. Kenapa? Karena para malaikat berkata, ya Allah, ada di tengah-tengah mereka orang yang hadir tidak belajar ilmu, tidak menuntut ilmu. Dia hadir karena disuruh sama guru. Dia hadir tidur-tidur aja. Dia hadir karena mau lihat syekh ganteng. Ya, masing-masing punya niat.
Kalau dia hadir, kira-kira diampuni juga atau tidak? Kalau Allah Azza wa Jalla, walahum qad ghafar, dia juga aku telah ampuni. Siapa saja duduk di tengah-tengah mereka tidak akan merugi. Siapa saja duduk di tengah-tengah kita tidak akan merugi. Luar biasa. Alhamdulillah wa syukurulillah. Saya mau bertanya, kira-kira siapa yang pertama masuk surga? Apakah orang yang meninggal duluan atau yang meninggal belakangan? Kira-kira kita umat yang terakhir, ini umat Nabi Muhammad SAW yang terakhir kan? Banyak ummah-ummah yang sebelum kita, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, banyak sekali yang pernah Allah menceritakan sebagian, dan sebagian banyak dari sebagian itu Allah tidak menceritakan kepada kita. Kata Allah kepada Rasulullah, banyak yang belum ketahui oleh Rasul. Saking banyaknya. Apakah mereka masuk surga duluan karena mereka meninggal duluan, atau kita masuk surga duluan? Siapa kira-kira? Sama. Masuk surga sama gitu. Ketahuilah, orang ada di zaman Bani Israel, ummah-ummah yang terdahulu yang ibadah kepada Allah karena mereka umurnya panjang. Ada yang ratusan, ada yang seribuan umurnya. Nabi Nuh dakwahnya saja berapa? Ada yang tahu tidak? Kau tak tahu semua. Dakwahnya 1000 tahun kurang 50. Berapa berarti? 950. Itu hanya dakwah. Belum lagi masa kecil, belum lagi setelah banjir besar. Semuanya orang muslim yang nakal bersama Nabi Nuh, semuanya muslim mukmin. Dan jadi lagi dakwah sudah tidak dakwah, semua orang mukmin, ibadahnya luar biasa. Kata ulama 250 tahun sebelum dakwah dan 250 tahun sesudah dakwah. Berapa jadinya? 500 tambah 950? 1000? Hah? 1400? Benar? Yakin? Masya Allah, pintar sekali. Begitu panjang umurnya Nabi Nuh. Tapi saat ditanyakan bagaimana rasanya dunia, kata Nabi Nuh, sangat singkat. Baru masuk dari pintu yang pertama, tak lama di sini keluar lagi dari pintu yang kedua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kalau kita mau perjalanan jauh, misal Padang mau ke Pekanbaru, dan tengah perjalanan kita singgah dulu, isi bensin, makan, minum, tidur, istirahat sebentar. Habis itu lanjut perjalanan. Waktu istirahat kita, kata Rasulullah, itu adalah dunia. Baru kita lahir, datang ayah azan di telinga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kapan disolati? Baru lahir, azan, diazani, dan setelah meninggal disolati. Sepertinya umur kita seperti antara azan dan iqamah salat. Berapa menit antara azan dan salat? 10 menit? 20 menit? Kasihlah bonus 30 menit. Ini hidup kita, ini umur kita, 30 menit. Sangat singkat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ummah-ummah yang terdahulu yang umurnya begitu panjang, bahkan ada di antara mereka yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun ibadah, tidak pernah dosa maksiat. Tapi ketahuilah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama masuk surga. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak di surga. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang paling tinggi di surga. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Saya kasih hadiah. Bukan marhum syahid. Kira-kira apa yang menjadikan kita yang pertama masuk surga, yang paling banyak di surga, yang paling tinggi di surga? Apa itu? Karena kita mulia? Kenapa kita mulia? Karena rahmat Allah. Masa rahmat Allah khusus kepada kita? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad Alaihi salatu wassalam. Terus kenapa Nabi Muhammad mulia? Karena Nabi Muhammad tercipta dari nurnya Allah, Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Apakah karena dia yang terakhir jadi mulia? Karena dia tercipta dari nurnya Allah, makanya dia jadi Nabi yang mulia. Enggak. Semua para nabi dan rasul Allah sangat memuliakan, Allah sangat mencintai. Apa yang membedakan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelumnya? Apa yang membedakan umat Nabi Muhammad dan ummah-ummah yang sebelumnya? Nabi Muhammad dan umatnya salat, Nabi Muhammad dan umatnya puasa, Nabi Muhammad dan umatnya sedekah, Nabi Muhammad dan umatnya ibadah taat. Ummah-ummah yang terdahulu pun salat, puasa, sedekah, taat. Apa bedanya? Bedanya satu. Masya Allah, itu dapat hadiah. Masya Allah. Dengar enggak jawabannya? Apa jawabannya? Masya Allah. Apa jadi jawabannya? Al-Quran. Ummah yang terdahulu salat, tapi tidak baca Quran dalam salat. Kita salat, baca Quran di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mendahului masuk surga para mufarridun. Kata sahabat, siapakah itu orang mufarrid? Kata Rasulullah, orang yang berbanyak zikir kepada Allah, selalu mulutnya gerak berzikir kepada Allah Subhanahu. Zikir yang termulia disepakati oleh ulama, zikir termulia adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan zikir dan Allah yang menjaganya. Bulan Ramadan kenapa menjadi bulan termulia? Bahkan banyak bulan-bulan yang lain, bulan haji, bulan Muharram. Kenapa bulan Ramadan menjadi termulia? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kenapa? Satu malam. Kenapa lebih baik daripada 1000 bulan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena Allah turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Malaikah Jibril, apa bedanya malaikah Jibril dengan malaikah yang lain? Malaikah Jibril yang membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menerima wahyu Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum dia Allah suruh malaikat Jibril waktu Rasulullah masih kecil, dia buka dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, operasi. Keluarkan jantung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersihkan pakai air Zam-Zam di mangkuk dari surga. Kenapa?
supaya siap menerima wahyu Al-Quran. Karena Quran itu tempat simpannya bukan di otak, bukan di akalnya simpan Quran, tidak, tapi di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi suduril ladzina utul ilm", di dada orang yang berilmu. Makanya kita lihat kemarin waktu saya sekali dakwah, saya bertemu dengan seseorang namanya Abdul Rahim. Abdul Rahim ini dengan istrinya Allah karuniai mereka mendapatkan 10 anak. Berapa anak? 10. Orang Indonesia. Tinggal di mana? Pulau Nias. Orang Muslim di pulau itu 5% saja. 95% orang Kristen. Rumahnya sederhana, tidak ada yang namanya TV, HP, AC, kulkas, tidak ada. Sangat sederhana rumah. Seperti zaman dulu, zaman sahabat. Makanannya sederhana, semua hidupnya luar biasa. Bajunya juga kalau melihat, ini orang miskin, langsung kita. Orang itu Abdul Rahim dengan istrinya, yang awam, bukan ustaz-ustaz, bukan ulama. Mereka melahirkan 10 anak, 9 dari 10 hafal Quran 30 juz. Yang ke-10 kenapa tidak hafal Quran? Masih kecil, usia 2,5 tahun. Rata-rata di antara anaknya yang paling tua hafal Quran di usia 12 tahun. Kalau 12 itu pasti sudah 30 juz. Dan yang paling kecil di antara anaknya hafal Quran di usia 5 tahun. 5 tahun ada yang hafal Quran, 6 tahun ada yang hafal Quran, 7 tahun ada yang hafal Quran 30 juz. Kita umur berapa ini? Berapa umur? 12, 14. Sudah hafal 30 juz? Sudah hafal juz 30? Belum juga? Ya Allah. Kalau kita ingin menjadi orang terbaik termulia, belajarlah Al-Quran, cintalah Al-Quran. Ini orang yang awam, bukan pesantren, bukan anak kota yang pintar yang siapa yang ajarkan? Apakah ustaz, guru, ulama? Ibunya sendiri ajarkan. Kenapa bisa kira-kira? Kenapa bisa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelum kita lahir, sebelum orang tua kita lahir, sebelum Indonesia merdeka, 1440 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Ini tidak apa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Pertanyaannya apa? Fahal min muddakir, apakah ada di antara kalian yang ingin belajar, yang jujur mau hafal, yang jujur mau semangat, mau serius, mau rajin untuk belajar Quran, untuk hafal Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran? Tinggal jujur aja, tinggal hatinya ikhlas saja, tinggal bertawakal kepada, tinggal berniat saja. Saya melihat, karena dulu saya 3 tahun guru di pesantren, guru ngaji. Ada santri yang masuk pesantren 3 tahun, hafalannya tidak tambah-tambah. Hafalannya 1 juz, bahkan 1 juz itu hilang. Ada yang masuk 6 bulan, 10 bulan, khatam 30 juz. Waktu kemarin saya pada dakwah, saya ketemu ustaz di pesantren, kata ustaz, kita punya murid lebih tua daripada guru. Masuk pesantren usia 71 tahun. Di usia 73 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Sudah tua. Masa sudah tua bisa hafal Quran? Karena Quran itu bukan buku yang dicatat oleh manusia, tidak. Kalamullah, berfirman Allah Subhanahu. Mu'jizat Allah kepada seluruh manusia. Mu'jizat. Kunci kebahagiaan, kunci keberkahan, kunci nikmat, kunci rezeki, kunci segala hajat Quran. Kalau kita dekat dengan Quran, hidup kita tenang, hidup kita nikmat, hidup kita berkah.
Bahkan nanti di hari kiamat akan masuk surga tertinggi. Kenapa? Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, tingkatan surga sesuai dengan ayatul Quran. Allah berfirman di hari kiamat, bacalah Al-Quran sebagaimana anda sekalian bacakan di dunia. Kalau di dunia malas baca, di akhirat tidak bisa baca. Kalau di dunia sering baca, di akhirat baca. Setelah baca ayat pertama, kata Allah, Iqra wartaqi warattil, bacalah dan naiklah derajatmu. Baca lagi, naik derajatmu. Baca lagi, naik derajatmu. Baca lagi, naik derajatmu. Sampai surga tertinggi Jannatul Firdaus. Luar biasa. Saya mau bertanya, kalau santriwan dan santriwati ini adalah keluarga raja yang kaya raya di dunia, senang atau tidak? Gak senang? Bukan senang. Pasti senang. Kenapa senang? Harta tidak habis. Tak pernah fikirkan harta. Ada banyak orang zaman kita, apalagi zaman dulu, yang menghalangi dia salat, yang menghalangi dia puasa, yang menghalangi dia baca Quran dan hafal Quran adalah kerja cari nafkah. Jadi kalau sudah ada harta, tak ada yang menghalangi dia ibadah. Seharusnya. Tapi ternyata ada orang banyak hartanya, ternyata semakin jauh dari Allah. Kalau raja di dunia kaya raya, tak pernah fikirkan masa depan, tak pernah fikirkan ini, fikirkan itu. Mau mobil yang termewah langsung, mau rumah yang termewah langsung, mau perempuan yang tercantik, langsung didapatkan. Kenapa? Karena harta. Apalagi di mana-mana dihormati, di mana-mana dimuliakan, di mana-mana ada polisi kawal, tak pernah kena macet, tak pernah antri, punya pesawat khusus, bukan pesan tiket melalui Traveloka, pesan tiket pesawat, enggak, pesawat khusus kemana-mana. Ini yang namanya keluarga raja di dunia. Saya bertanya, kalau kita menjadi keluarga Allah Maha Raja, Allah Maha segala-galanya, semuanya milik Allah. Dunia dan seisinya, maupun manusia, maupun hati manusia, milik Allah. Kalau kita termasuk keluarga Allah, senang atau tidak? Siapa yang menjadi keluarga Allah? Kira-kira siapa? Apakah ahli puasa? Apakah ahli sedekah? Apakah ahli salat? Apakah ahli ibadah yang lain? Ternyata keluarga Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari golongan manusia. Sahabat kaget, kita manusia yang banyak dosa maksiat menjadi keluarga Allah, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh, keluarga Al-Quran yang menjadikan Quran itu seperti keluarga, sangat memuliakan, sangat hormati, sangat cintai, memberikan waktu, memberikan perhatian kepada Al-Quran. Kata Rasul, itulah yang Allah menjadikan keluarga dia sendiri. Siapa keluarga Allah? Keluarga Al-Quran. Keluarga Al-Quran tak harus hafal 30 juz, tidak. Tapi usahakan hafal 30 juz. Berusaha untuk hafal 30 juz. Keluarga Al-Quran yang sangat memuliakan Al-Quran, sangat mencintai Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran. Baca Quran atau tidak? Baca enggak? Berapa kali setiap hari? Setahun sekali ya? Aduh, di bulan Ramadan aja ya? Terus setiap hari baca? Alhamdulillah. Baca Al-Fatihah ya? Alhamdulillah. Tahu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi
suaminya 2 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya 2 perempuan, itu dua-duanya anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nikah sama yang pertama, kemudian dia meninggal. Terus Rasulullah nikahkan lagi dengan anaknya yang kedua. Uthman bin Affan berdiri malam hari setiap malam, Allahu Akbar, salat qiyamul lail. Beliau satu rakaat baca 30 juz. Tahu 30 juz? Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i di bulan Ramadan, karena bulan Al-Quran, beliau salat malam baca 30 juz. Beliau salat habis subuh baca 30 juz. Setiap hari dan malam khatam 2 kali. Dalam sebulan 30 hari beliau khatam Al-Quran 30 juz 60 kali. Berarti 60 kali? Seumur hidup ada belum? Dia dalam sebulan saja 60, setiap tahun begitu. Di bulan Ramadan 60 kali. Kenapa? Kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau salimat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kuncinya adalah hati. Kalau hatinya bersih, selamat, maka dia hafal Quran. Anak kecil 5 tahun kenapa bisa hafal Quran? Hatinya bersih. Orang yang sakit, yang otaknya tidak normal, bahkan semua badannya tidak gerak, kepalanya saja yang gerak. Saya lihat ada yang matanya saja gerak dan lidahnya. Selain itu tidak ada satu pun dari anggota badannya bisa gerak. Hafal Quran 30 juz. Yang buta tidak bisa melihat, hafal Quran 30 juz. Tapi kita yang sehat, yang kuat, yang muda, yang hartanya luar biasa, yang keluarganya aman, nikmat, tapi ternyata tidak hafal. Palestina, tahu orang Palestina? 75 tahun dijajah oleh Israel. Perang terus, sekarang lagi perang besar di sana. Apakah perang itu menghalangi mereka baca juz dalam satu pertemuan? Duduk di depan guru, baca 30 juz, tidak berhenti, makan minum, tidak berhenti sampai selesai 30 juz. Coba lihat videonya itu. Luar biasa. Kita nikmat, malu kita kalau kita jauh dari Quran. Dan terakhir, jangan kita sampai termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasul ya Rabb." Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, umatku ini yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan keberkahan karena Al-Quran saja, mereka tinggalkan Al-Quran. Mereka jauh dari Quran. Semakin kita jauh dari Quran, semakin kita jauh dari kemuliaan, jauh dari kehormatan, jauh dari keberkahan." Benar. Sekarang masih kecil, belum terasa. Nanti kalau sudah besar akan merasa, kenapa saya tidak dekat dengan Quran? Akan melihat bagaimana. Tapi semakin kita dekat dengan Quran, semakin kita nikmat, bahagia, tenang, lancar semuanya. Ya mudah-mudahan insyaAllah semuanya menjadi ahli Quran, orang yang menghafal Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, yang memuliakan Al-Quran. Minimal membaca Al-Quran setiap hari 1 huruf 10 kebaikan. Begitu banyak pahalanya. Baca aja, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada temannya yang setiap hari membaca. Mudah-mudahan ilmu yang kita mendapatkan bermanfaat bagi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kita memohon mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang berkah, yang luas, yang halal, yang baik.
dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Ada kerabat yang mau ini mau itu. Saya mau nikah sama ini sama itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hamka, setelah bersama-sama kita semua mendapat tuntunan ilmu dari Syekh Anas Jaber, semoga semua menjadi bekal yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan dunia dan akhirat ya sobat, serta berkah untuk semua. Sekian video kita kali ini ya Sobat Hamka. Terima kasih sudah menonton. Tetap ikuti channel YouTube kami ya di Hamka Padang Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Sobat Hamka.